Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Ricky Rizal dan Kuat Maruf akan dituntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuat Maruf dan Ricky Rizal didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Keduanya didakwa bersama Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Barada Eliezer. Ricky Rizal membantu Ferdy Sambo dalam perencanaan pembunuhan. Selain mengetahui rencana pembunuhan itu, dia juga bertugas memanggil Brigadir Yosua menghadap Ferdy Sambo sebelum ditembak oleh Barada Eliezer. Sementara Kuat Maruf disebut berperan membantu Ferdy Sambo dengan membiarkan dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Kuat Maruf juga tidak melaporkan rencana pembunuhan ini terhadap Brigadir Yosua sebelum penembakan. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai jalannya sidang pembacaan tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Maruf, kita bergabung dengan rekan Ihsan Ali dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat siang Ihsan. Apa saja isi dakwaan yang sudah dibacakan jaksa terhadap terdakwa? Siapa? Iya, Ihsan. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai jalannya sidang pembacaan tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Maruf, kita akan mencoba menghubungi kembali rekan kami Ihsan Ali yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk menghubungi kembali rekan kami Ihsan Ali yang akan melaporkan selengkapnya terkait dengan jalannya persidangan pembacaan tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Maruf langsung dari Pengadilan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kali ini sidang beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang mulanya dijadwalkan pada pukul 9.30 namun agak terlambat, yakni baru dimulai sekitar pukul 11 siang. Dan rencananya tadi akan dihadirkan terdakwa yakni Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal. Namun secara terpisah Kuat Maruf terlebih dahulu hadir di muka persidangan. Dan tadi juga Jaksa Penuntut Umum sudah membacakan dakwaannya, yakni Kuat Maruf didakwakan dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana ini adalah pasal tentang pembunuhan berencana. Dan pada mulanya juga kuasa hukum dari Kuat Maruf awalnya ingin segala tuduhan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dan kami pantau tadi sekitar ada 5 jaksa yang membacakan tuntutan, yakni Jaksa Andri, Paris Manalu, Rudi Irmawan, Sugeng Haryadi, Sugandi Handika, dan Agus Kurniawan. Tadi juga kami juga melihat terkait Kuat Maruf datang menggunakan kemeja berwarna putih dan ada sembab di matanya, ini mata yang bengkak di mata sebelah kanan, dan kami nanti juga akan juga menanyakan mengapa Kuat Maruf dengan mata yang begitu sembab dan bengkak di sebelah kanan. Dan terlihat selama persidangan tadi dimulai ia kerap kali menundukkan kepala di tengah pembacaan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kalau kita ingin melihat ke belakang terkait dengan keterlibatan Kuat Maruf dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Kuat Maruf ikut berperan andil dalam pembunuhan penembakan yang terjadi pada 8 Juli 2022. Kuat Maruf terlibat di dalam penembakan pada di kediaman Ferdy Sambo di Duren 3, yakni walaupun ia tidak menembak tapi ia menyaksikan secara langsung yang kurang lebih
jarak 2 meter dari Verdi Sambo saat peristiwa penembakan di kediaman Verdi Sambo di Duren 3. Dan Kuatmaruf juga keterlibatannya tidak melaporkan usai penembakan itu terjadi dan malah juga ikut dalam skenario yang dilontarkan oleh Verdi Sambo. Dan kita juga nanti akan menantikan terkait dengan sidang tuntutan dari Ricky Rizal yang kedua tindakan pada hari ini, Rizal maupun Kuatmaruf yang keduanya kurang lebih juga sama karena terlibat dalam peristiwa penembakan pada 8 Juli 2022 dan ikut menyaksikan peristiwa penembakan dan tidak melaporkan terhadap peristiwa penembakan dari Brigadir Joshua di kediaman Verdi Sambo di Duren 3. Ellen. Iya, Ihsan. Jika kita lihat peran dari keduanya, apakah Ricky dan Kuat ini akan mendapatkan hukuman maksimal atau seperti apa? Oke, jawab Ihsan. Ya, baik Ellen, ketika kita ingin melihat terkait peristiwa yang melibatkan terdakwa Kuatmaruf maupun Ricky Rizal, ini keduanya terlibat dalam peristiwa penembakan pada 8 Juli 2022 di kediaman Verdi Sambo Duren 3. Kuatmaruf sendiri tidak melaporkan atas kejadian peristiwa penembakan dan dia juga ikut menyaksikan detik-detik penembakan yang dilakukan Verdi Sambo maupun yang dilakukan Barada Richard Eliezer. Tadi juga jaksa penuntut umum sudah membacakan bahwa ia didakwa dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP dengan tuntutan hukuman mati dan maupun tuntutan penjara maksimal 20 tahun penjara. Kami juga nantinya akan juga ingin menantikan apakah tuntutan yang sama dari JPU ini juga diberikan kepada Ricky Rizal, karena pada hari ini agendanya Kuatmaruf dan Ricky Rizal akan dibacakan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dan kami juga nantinya juga akan menantikan terus mengenai apakah Ricky Rizal juga akan didakwakan dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP. Melihat juga keduanya juga ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Ellen. Ya baik, terima kasih Ihsan Ali dan juru kamera Hidayat Syarif atas laporannya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.